Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aliarwanto, nomor absen 27, kelas 11 UTKP 1. Saya ingin mempresentasikan mengenai One Day One Sirah Rasulullah. Untuk selanjutnya, mari kita ke slide berikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang berselimut. Muhammad yang kini telah menjadi Rasulullah terbangun karena mendengar malaikat Jibril membawakan wahyu kepadanya. Ya ayyuhal mudatsir, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun taksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Khadijah memandang Rasulullah dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya. Khadijah ingin lembut memintanya agar kembali tidur. Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi Khadijah. Demikian jawab Rasulullah. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka, dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun, siapa yang akan kuajak? Siapa pula yang akan mendengarkan? Khadijah cepat-cepat menenteramkan hati suaminya. Diceritakannya apa yang terjadi, dikatakan Waraqah. Dengan penuh semangat, Khadijah menyatakan diri sebagai orang yang mengimani Rasulullah. Dengan demikian, tercatat dalam sejarah bahwa orang pertama yang memeluk Islam adalah Khadijah. Untuk lebih menenteramkan Rasulullah, Khadijah meminta suaminya memberitahu dirinya apabila malaikat datang. Kemudian Jibril memang datang. Namun hanya Rasulullah yang dapat melihatnya. Khadijah mendudukkan Rasulullah di pangkuan sebelah kiri, lalu ke pangkuan sebelah kanan. Malaikat Jibril masih terlihat oleh Rasulullah. Namun ketika Khadijah melepas penutup wajahnya, Rasulullah melihat saling malaikat menghilang. Dari kejadian itu, Bunda Khadijah merasa yakin bahwa yang datang itu benar-benar malaikat, bukan jin. Bertemu Waraqah. Tidak lama kemudian, Rasulullah bertemu Waraqah bin Naufal. Saat itu, Rasulullah sedang melaksanakan tawaf. Sesudah Rasulullah menceritakan keadaannya, Waraqah berkata, "Demi Dia yang memegang hidup Waraqah, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau yang didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi orang. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Kemudian Waraqah mendekat dan mencium ubun-ubun Rasulullah. Kini Rasulullah memalingkan wajah ke sekitarnya, melihat orang-orang yang menyembah patung-patung batu. Orang-orang ini juga menjalankan riba dan memakan harta anak yatim. Mereka jelas-jelas berada dalam kesesatan. Kepada orang-orang inilah Rasulullah diperintahkan untuk menyeru agar mereka menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Namun, apakah mereka mau berhenti begitu saja? Orang-orang Quraisy itu benar-benar amat kuat dalam memegang keyakinan mereka. Orang-orang itu bahkan siap berperang dan mati untuk mempertahankan keyakinan mereka. Untuk itu, Rasulullah memerlukan datangnya wahyu penuntun lagi. Namun, wahyu yang dinanti Rasulullah ternyata tidak juga turun. Jibril tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Rasulullah merasa amat terasing. Rasa takutnya kembali muncul. Beliau takut jika Allah melupakan bahkan tidak menyukainya. Rasulullah kembali pergi ke bukit dan menyendiri lagi di Gua Hira. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi dengan sepenuh jiwa, menghadap Allah, dan bertanya mengapa dirinya seolah ditinggalkan. Apa gunanya hidup ini kalau harapan besar Rasulullah untuk menuntun umat ternyata menjadi kering? Rasulullah saat itu benar-benar hampir merasa putus asa.
Surat Ad-Duha. Tiba-tiba wahyu itu turun. Wad-duha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Surat Ad-Duha. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatima fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim, lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailun fa'akna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Wa amma binikmati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Rasa cemas dan takut di hati Rasulullah kini hilang sudah. Betapa damainya firman Allah itu terasa di hati beliau. Rasulullah harus menjalani setiap perbuatan munkar dan membersihkan pakaian. Beliau harus mengajak orang mengingat Allah. Beliau harus tabah menghadapi gangguan, tidak boleh menolak orang yang meminta bantuan, dan berlaku lembut kepada anak yatim. Allah juga mengingatkan bahwa Rasulullah yatim. Lalu Allah melindunginya lewat asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan pamannya, Abu Thalib. Dulu Rasulullah hidup miskin, lalu Allah memberinya kekayaan. Allah pula yang telah menyandingkan beliau dengan Khadijah, yang menjadi kawan semasa muda, kawan semasa beliau bertanuts, kawan yang penuh cinta kasih, yang memberi nasihat dengan rasa kasih sayang. Allah telah mendapati Rasulullah tidak tahu jalan, lalu diberinya beliau petunjuk kenaiban. Cukuplah semua itu. Hendaknya mulai sekarang Rasulullah mengajak orang kepada kebenaran, sedapat mungkin, sekuat mungkin. Terima kasih, sekian video dubbing dari saya, kurang lebihnya